Assalamualaikum. Halo teman-teman Sipot Generation, bagaimana nih kabar kalian? Pasti sehat-sehat kan? Alhamdulillah. Nah, kami dari kelompok 4 dari kelas A akan memaparkan satu materi tentang Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Nah, sebelum kita menginjak ke materi, alangkah lebih baik kita kenalan terlebih dahulu deh. Oke. Kita dari kelompok 4 dari kelas A juga yang beranggotakan yang pertama Desi Ramadhania sebagai presentator. Nah, yang kedua ada Elga Ahmad sebagai presentator juga. Yang ketiga ada saya sendiri sebagai Muhammad Pasya yaitu sebagai moderasi dalam video ini. Yang selanjutnya adalah Ragita Apriliani. Nah, Ragita di sini sebagai presentator juga teman-teman. Yang terakhir ada Vidya Nurmalia sebagai presentator yang terakhir. Oke, sebelum kita melanjutkan ke materi, alangkah lebih baik kita mengenal dulu deh topik pembahasan yang akan kami bahas. Nah, dapat kita lihat dari peta topik pembahasan yang akan kami bahas, yaitu yang pertama ada hakikat ilmu pengetahuan, yang kedua ada Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang ketiga ada urgensi kedudukan Pancasila sebagai pengembangan iptek. Nah, oke teman-teman, mungkin kita langsung aja ya ke materi yang pertama yang akan disampaikan oleh Elga Ahmad, yaitu tentang hakikat ilmu pengetahuan. Nah, kalian tahu nggak sih hakikat ilmu pengetahuan itu apa aja, terus mencakup apa aja sih? Mungkin kalian gak sabar ya melihat Elga Ahmad menerangkan atau memaparkan materi tentang hakikat ilmu pengetahuan. Kepada Elga Ahmad, saya persilakan. Kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk memaparkan materi. Dimulai dari hakikat ilmu pengetahuan. Yang pertama, pengertian ilmu pengetahuan dan teknologi. Apa itu ilmu? Kata ilmu berasal dari bahasa Arab, yaitu alima, yang berarti pengetahuan. Pemakaian kata ini dalam bahasa Indonesia bisa kita ekuivalenkan dengan istilah sains, yang berarti pengetahuan. Apa isi pengetahuan ilmu itu? Ilmu mengandung 3 kategori, yaitu hipotesis, teori, dan dalil hukum. Ilmu itu haruslah sistematis dan berdasarkan metodologi. Ia berusaha mencapai generalisasi. Dalam kajian ilmiah, kalau data yang baru terkumpul sedikit atau belum cukup, ilmuwan baru hanya mengeluarkan hipotesis. Hipotesis ialah dugaan pikiran berdasarkan sejumlah data. Apabila data itu valid, hipotesis akan menjadi tesis atau hipotesis menjadi teori. Jika teori mencapai generalisasi yang umum, maka akan menjadi dalil. Dan bila teori memastikan hubungan sebab akibat yang serba tetap, ia akan menjadi hukum. Kemudian pengetahuan. Secara etimologis, pengetahuan berasal dari kata dalam bahasa Inggris yaitu knowledge. Dalam Encyclopedia of Philosophy dijelaskan bahwa definisi pengetahuan adalah kepercayaan yang benar. Dengan demikian, pengetahuan merupakan hasil proses dari usaha manusia untuk tahu. Dalam Kamus Filsafat dijelaskan bahwa pengetahuan atau knowledge adalah proses kehidupan yang diketahui secara langsung dari kesadarannya sendiri. Dan apa perbedaan antara pengetahuan prailmiah dan pengetahuan ilmiah? Untuk memperjelas pemahaman kita, perlu diketahui perbedaan di antara kedua pengetahuan tersebut. Yang pertama, pengetahuan yang bersifat prailmiah ialah pengetahuan yang belum memenuhi syarat-syarat ilmiah pada umumnya. Sebaliknya, pengetahuan ilmiah adalah pengetahuan yang harus memenuhi syarat-syarat ilmiah. Nah, pengetahuan pertama disebut sebagai pengetahuan biasa, dan pengetahuan kedua disebut sebagai pengetahuan ilmiah. Adapun syarat-syarat yang tadi yang harus dimiliki oleh pengetahuan ilmiah, yang pertama, haruslah memiliki objek tertentu, baik objek formal dan objek material. Yang kedua, haruslah bersistem. Yang ketiga, memiliki metode tertentu. Dan yang keempat, sifatnya umum. Pada dasarnya, pengetahuan berbeda dengan ilmu. Perbedaan itu terlihat dari sifat sistematisnya dan cara memperolehnya. Dari hal tersebut, maka dapat diketahui bahwa ilmu itu adalah sebuah pengetahuan yang berobjek, bersistem, bermetode, dan bersifat universal. Setiap ilmu pasti adalah pengetahuan, namun tidak semua pengetahuan itu ilmu.
Sekian pemaparan dari saya serahkan kembali ke moderator. Alright, terima kasih Elga Ahmad yang telah memaparkan materi tentang hakikat ilmu pengetahuan. Nah, setelah kita menyaksikan pemaparan dari Elga, kita dapat mengetahui pengertian ilmu itu apa, pengertian pengetahuan itu apa, serta kita dapat mengetahui perbedaan ilmu dan pengetahuan itu sendiri. Nah, kita kan hidup di zaman kemajuan teknologi. Kalian tahu nggak sih perkembangan iptek pada saat ini? Nah, jika kalian nggak tahu, silakan saksikan materi yang akan disampaikan oleh Regita Apriliani tentang perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kepada Regita, saya persilakan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai perkembangan iptek. Manusia menemukan iptek karena manusia kembali pada jalan pikir yang rasional. Produk dari ilmu pengetahuan adalah teknologi. Ilmu pengetahuan berkembang secara bertahap menurut dekade waktu dan menciptakan zamannya. Mulai dari zaman pra-Yunani kuno, abad pertengahan, Renaissance, zaman modern, dan masa kontemporer. Yang pertama pada zaman pra-Yunani kuno. Pada masa ini masih menggunakan batu sebagai peralatan atau disebut juga sebagai zaman batu. Nah, pada masa ini ditandai dengan kemampuan know-how dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan pengalaman. Pengetahuan berdasarkan pengalaman yang dihubungkan dengan kekuatan magis, kemampuan menemukan abjad, pemikiran manusia ke tingkat abstraksi, kemampuan menulis, berhitung, menyusun kalender, dan kemampuan meramal suatu peristiwa. Yang kedua adalah zaman Yunani kuno. Pada masa ini dianggap sebagai gudang ilmu dan filsafat karena tidak lagi mempercayai mitologi-mitologi, juga tidak dapat menerima pengalaman yang didasarkan pada sikap recentive attitude, melainkan menumbuhkan sikap unacquiring attitude. Yang ketiga, zaman abad pertengahan. Nah, para ilmuwan pada masa ini hampir semua adalah para teolog, sehingga aktivitas ilmiah terkait dengan aktivitas agama. Yang keempat adalah zaman Renaissance, ditandai sebagai era kebangkitan kembali pemikiran yang bebas dari dogma-dogma agama. Manusia pada zaman ini adalah manusia yang merindukan pemikiran yang bebas. Manusia ingin mencapai kemajuan, tidak atas campur tangan ilahi. Penemuan-penemuan ilmu pengetahuan modern sudah dirintis pada zaman ini. Yang kelima, zaman modern, ditandai dengan berbagai penemuan dalam bidang ilmiah seperti René Descartes yang dikenal sebagai bapak filsafat modern, Isaac Newton dengan temuannya teori gravitasi, Charles Darwin dengan teorinya struggle for life, dan J.J. Thomson dengan temuannya yaitu elektron. Nah, dan yang terakhir adalah zaman kontemporer, ditandai dengan penemuan berbagai teknologi canggih, mulai dari penemuan komputer, satelit komunikasi, internet, dan sebagainya. Bidang ilmu yang lain juga mengalami kemajuan pesat, sehingga terjadilah spesialisasi ilmu yang semakin tajam. Alright, terima kasih Regita Apriliani. Materinya itu sangat menarik untuk kita pelajari, serta pemaparan materinya juga sangat mudah dipahami oleh para audiens. Nah, setelah kita mendengarkan atau menyaksikan pemaparan materi dari Regita, kita dapat mengetahui itu perkembangan iptek dari mulai zaman pra-Yunani kuno, zaman Yunani kuno, zaman abad pertengahan, zaman Renaissance, zaman modern, hingga zaman kontemporer saat ini. Nah, kali ini saya akan mempersempit materi kita agar berhubungan dengan mata kuliah ini, yaitu Pancasila. Selanjutnya akan ada materi yang akan disampaikan oleh Desi Ramadhania tentang Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Materi ini akan sangat menarik karena materi ini juga dikaitkan langsung dengan Pancasila sebagai dasar negara kita. Kepada Desi Ramadhania saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Ramadhania, NPM 2110-02048. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang nilai-nilai Pancasila dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ada 5 sila. Sila yang pertama yaitu sila yang menempatkan manusia di alam semesta bukan sebagai pusatnya.
melainkan bagian dari sistematik dari alam yang diolahnya. Kemudian, sila yang kedua yaitu mengembangkan iptek haruslah dengan cara-cara yang beradab. Iptek bukan untuk mengembangkan kesombongan dan keserakahan manusia, tapi untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia. Kemudian, sila yang ketiga yaitu iptek seharusnya dapat menumbuhkan rasa nasionalisme, rasa kebesaran, dan rasa keluhuran bangsa sebagai bagian dari umat manusia di dunia. Kemudian, sila yang keempat, sila ini mendasari bahwa pengembangan iptek harus bersifat demokratis. Kemudian, sila yang kelima yaitu pengembangan iptek harus didasari dengan sila kelima, dengan menjaga keseimbangan keadilan dalam kehidupan manusia. Masya Allah, luar biasa sekali ya teman-teman materi yang telah disampaikan oleh Desi Ramadhania. Kita juga dapat mengetahui peranan-peranan ataupun nilai-nilai dasar Pancasila sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dimulai dari sila pertama, sila kedua, sila ketiga, sila keempat, dan sila kelima, yang mana ilmu pengetahuan dan teknologi itu harus menjaga keadilan dan kehidupan manusia. Nah, setelah mendengarkan materi dari Desi Ramadhania, ada nih materi terakhir tentang urgensi kedudukan Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang akan disampaikan oleh pemateri kita yang sangat luar biasa ini, yaitu Vidya Nurmalia. Teman-teman tahu nggak sih kedudukan Pancasila itu sebagai apa aja dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia? Jika kalian nggak tahu, mending kalian simak aja deh sampai selesai video yang kita bahas. Oke, kepada Vidya Nurmalia saya persilahkan. Yang selanjutnya yaitu urgensi kedudukan Pancasila sebagai dasar pengembangan iptek. Urgensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu disebutkan oleh para ahli. Di antaranya yang pertama, Surajio. Menurutnya, apakah ilmu itu bebas atau tidak? Yang kedua, menurut Sastra Pratija. Yang pertama, kedudukan Pancasila sebagai landasan kebijakan pengembangan iptek. Yang kedua, Pancasila sebagai landasan etika pengembangan iptek. Yang ketiga yaitu menurut Dikti, konsep Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Yang pertama yaitu menurut Surajio. Menurutnya, apakah ilmu itu bebas atau tidak? Paling ada tiga faktor sebagai indikator bahwa ilmu pengetahuan itu bebas nilai, yaitu yang pertama, ilmu harus bebas dari pengaruh politis, ideologi, agama, budaya, dan unsur kemasyarakatan. Yang kedua, perlunya kebebasan usaha ilmiah agar otonomi ilmu pengetahuan terjamin. Yang ketiga, penelitian ilmiah tidak luput dari pertimbangan etis yang sering dituding menghambat kemajuan ilmu. Namun, menurut Sastra Prateja, setiap ideologi negara harus mampu. Kedudukan Pancasila sebagai landasan kebijakan pengembangan iptek di antaranya yang pertama, pengembangan ilmu pengetahuan harus menghormati keyakinan religius masyarakat. Yang kedua, ilmu pengetahuan ditujukan bagi pengembangan kemanusiaan dan dituntun oleh nilai-nilai etis kemanusiaan. Yang ketiga, iptek merupakan unsur yang menghomogenisasikan budaya sehingga merupakan unsur mempersatukan. Yang keempat, prinsip demokrasi akan menuntun bahwa penguasaan iptek harus merata. Yang kelima, kesenjangan dalam penguasaan iptek harus dipersempit terus-menerus agar semakin merata. Masih menurut Sastra Pratija, Pancasila sebagai landasan etika pengembangan iptek. Yang pertama, pengembangan iptek yang menyangkut manusia haruslah menghormati martabat manusia. Yang kedua, iptek harus meningkatkan kualitas hidup manusia. Yang ketiga, pengembangan iptek hendaknya membantu pemekaran komunikasi manusia. Yang keempat, iptek harus terbuka untuk masyarakat. Yang kelima, iptek harus membantu penciptaan masyarakat yang lebih adil. Nah, saya di sini akan melanjutkan beberapa materi tambahan sekaligus menutup sesi video kita kali ini. Mungkin dari teman-teman ada yang tahu nggak sih konsep Pancasila sebagai dasar negara itu apa aja?
Nah, saya di sini akan melanjutkan beberapa materi tambahan sekaligus menutup sesi video kita kali ini. Mungkin dari teman-teman ada yang tahu nggak sih konsep Pancasila sebagai dasar negara itu apa aja? 5 alasan diperlukannya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, diantaranya yaitu pluralitas nilai yang berkembang dalam bangsa Indonesia seiring kemajuan iptek menimbulkan perubahan sudut pandang manusia tentang kehidupan. Coba bayangkan jika pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak dibarengi oleh Pancasila, akan merubah sudut pandang manusia ataupun masyarakat pada suatu negara itu sendiri. Maka dari itu Pancasila sangat penting dimasukkan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dimulai dari sila pertama, sila kedua, sampai sila yang terakhir. Yang kedua, dampak negatif dari iptek membahayakan eksistensi kehidupan manusia di masa yang akan datang. Yang ketiga, perkembangan iptek didominasi negara-negara barat dengan politik global yang mengancam nilai khas bangsa. Yang keempat, gaya hidup global menggantikan nilai-nilai kearifan lokal. Dapat kita saksikan dengan kemajuan iptek, banyak sekali masyarakat Indonesia termasuk kalangan-kalangan muda yang cenderung memiliki sifat konsumtif, hedonisme, dan suka berfoya-foya dengan teknologi yang ada. Bahkan mereka salah memanfaatkan iptek itu sendiri. Kalian tahu nggak sih dinamika dan tantangan Pancasila sebagai landasan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi itu apa aja? Langsung saja akan saya sampaikan materi yang terakhir tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai landasan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang pertama, kapitalisme menguasai perekonomian negara termasuk Indonesia juga. Nah, hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi Pancasila. Upaya yang telah dilakukan oleh Indonesia yaitu mengembangkan sistem ekonomi Pancasila, akan tetapi belum menemukan wujud yang nyata. Nah, yang kedua, globalisasi menyebabkan lemahnya daya saing bangsa Indonesia dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini dapat kita lihat ataupun dapat kita sandingkan dengan negara-negara lain yang telah mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologinya. Yang ketiga, konsumerisme. Yang ketiga, konsumerisme menyebabkan Indonesia menjadi pasar bagi produk negara lain yang lebih maju. Nah, yang keempat, praktisme yang berorientasi pada 3 ciri yaitu keberhasilan, kepuasan, serta hasil mewarnai perilaku kehidupan masyarakat Indonesia. Mungkin itulah materi yang dapat kelompok kami sampaikan tentang hakikat ilmu pengetahuan. Mungkin cukup sampai sini materi yang dapat kelompok kami sampaikan tentang hakikat ilmu pengetahuan, Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta urgensi kedudukan Pancasila sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Mohon maaf bila ada kesalahan ataupun materi-materi yang tidak dapat dimengerti oleh audiens. Terima kasih dan see you di next video.